guys, welcome back to FOMO, Focus on Modern Opinion. Nah guys, kali ini kita mau ngebahas emang bener ya cari kerja zaman sekarang itu sama dengan survival mode. Nah kali ini kita udah kedatangan bintang tamu seorang Gen Z, anjay Gen Z. Nah kira-kira kalau misalnya dari sudut pandang Gen Z tuh gimana sih tentang dunia pencari kerja sekarang ini? Nah ini sebelum kita fokus ke pembahasannya, kita mungkin perkenalan dulu ya. Di sini ada gue Bila sebagai host. Nah, di sini ada rekan gue dan gue Faiz. Oke, nah Faiz ini bakal jadi narasumber ya, udah kayak dunia ini ya, dunia gitu. Lain ya. Apa itu? Ada bayangan hitam guys. Fokus ke sana. Oke, terus kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Menurut lu nih Is, kerja tuh sekarang sebenarnya makin susah didapat atau sebenarnya makin banyak nih pilihannya? Gimana ya? Kalau dibilang susah sebenarnya ya agak tricky sih. Dibilang susah juga susah memang kalau kita bicara sistem di Indonesia gitu emang ya regulasinya nggak jelas lah gitu. Iya, bener-bener. Cuma dibilang banyak pilihan sebenarnya banyak. Cuma kan balik lagi ke apa ya, skill yang lu punya tuh apa sih, lu mau kemana sih arahnya gitu sih lebih tepatnya ya. Sama mungkin juga ketersediaan lowongannya kerja banyak nih. Cuma mungkin sama passion kita atau mungkin jurusan yang kita minati, bidang yang kita minati sama jurusan yang kita ambil juga mulai lumayan berpengaruh ya. Sebenarnya pilih-pilih juga nggak masalah. Cuma jangan terlalu over pilih-pilih gitu tuh gak. Karena ujung-ujung kalau BU kita sikat juga. Mau gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya dari sudut pandang lu nih, kalau misalnya pengangguran itu sebenarnya karena emang nasib atau sistemnya atau mungkin emang banyak yang males cari kerja aja? Oke, pertama ngomongin nasib, ya gue 50-50 sih. Itu kan ya lu kalau ngandelin nasib doang tapi nggak ada usaha kan. Benar. Ngapain gitu harus kan? Balance ya sebenarnya. Harus balance. Lu kalau nggak ada usahanya ya udah ngapain gitu. Lu selamanya bakal kayak gitu terus, nggak upgrade. Coba tadi kedua apa? Nah kalau dari sistem menurut lu berpengaruh juga nggak tuh? Nah balik lagi kalau sistem tuh, aduh, kita udah tahu nih sistem bobrok, kita gak usah denial lah. Sistem tuh bobrok udah dari pemerintahan apa segala macem. Cuma jangan terpaku sama itu gitu. Kita juga ya karena sistem malas, jangan kita juga jadi malas gitu. Kitanya harus ya upgrade lah. Kita ngakalin sistem lah gitu kasarnya. Cuma mungkin dari sistemnya ini yang berpengaruh juga mungkin kayak dari batasan usia gitu juga mempengaruhi gak sih? Apalagi mungkin dari usia yang emang lagi banyak mencari kerja nih, mungkin mereka juga keterbatasan sama pengetahuan. Karena kan dunia nih makin berkembang ya sebenarnya. Mungkin dari situ juga menurut lu berpengaruh gak sih? Itu tuh sistem yang agak aneh sih menurut gue ya. Kayak lu ada batasannya gitu, lu masuk instansi tertentu tuh ada batasannya gitu. Menurut gue ya nggak setuju sih. Kan kalau misalnya lu rata-rata tuh instansi kualifikasinya tuh harus, kasar kita ambil contoh pengalaman 3 tahun. Betul. Sementara lu di batasan umurnya itu maksimal umur 23 tahun. Benar. Lu aja lulus kuliah kan kalau nggak kumlot ya nggak bisa gitu. Lu emang kebanyakan ada yang kerja sambil kuliah apa gimana gitu. Kayak nggak make sense aja sih sistem yang regulasi yang seperti itu gitu. Tapi menurut lu sebagian besar dari faktor pengangguran ini tuh karena males juga nggak sih orang-orang Indonesia ini? Ini kita ngomongin Gen Z kali ya. Iya mungkin. Ini karena lu Gen Z ya, jadi kita ngomongin Gen Z. Jangan nyenggol yang macam-macam gitu kan. Kayak apa ya? Ada faktor milih-milihnya juga sih. Ditambah kan kebanyakan nih orang tuh nggak mau jadi sales gitu. Kesannya tuh sales apa ya? Target yang banyak. Tapi kalau belum dicoba ya kenapa enggak? Apalagi ditambah lu fresh graduate nih. Kayak lu fresh graduate terus mohon maaf gak punya skill apa-apa,
nggak punya kursus atau bootcamp apa-apa tuh kayak lu maunya langsung jadi apa ya, jadi sesuatu lah di kantor, langsung jadi back office gitu, yang kayak langsung sitel posisinya gitu kecuali ya. emang kalau lu punya punya relasi yang gede lah, relasi yang banyak gitu, lu ya udah nggak masalah. Cuma kalau lu emang nggak punya pengalaman, nggak punya skill, nggak punya relasi, ya nggak ada salahnya sih lu nyoba dari low entry, contohnya kayak sales gitu sih. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Kalau misalnya Gen Z itu kan sebenarnya mereka sering banget ya dicap pemilih nih kayak yang tadi lu sebutin gitu ya. Menurut lu sebagai Gen Z adil nggak sih sama sebutan kayak gitu? Kan mungkin karena disamaratakan ya, jadi dicapnya tuh hampir seluruh Gen Z gitu. Nah, lu sebagai Gen Z gimana nih pandangannya dan membela generasi lu ini? Sebenarnya ya banyak lah, nggak satu orang yang ngomong tuh Gen Z tuh apa ya, payah, lemah, kesana tuh kayak di bawah banget. Gen Z tuh gak? Ya sebenarnya nggak semuanya sih, pun milenial juga ada yang kayak gitu gitu. Nggak cuma Gen Z aja, ini tergantung pribadinya masing-masing sih. Tergantung mungkin pola pikir sama gimana mereka, maksudnya kayak lingkungan keluarga juga dari kecil tuh mempengaruhi ya. Walaupun mungkin Gen Z tapi dia emang dari kecil pribadinya udah kebentuknya diarahkan sama orang tuanya tuh kayak gimana tuh pasti bakal terbaunya kayak gitu, nggak sesuai sama yang stereotipnya orang-orang tentang Gen Z ini. Dan ditambah ini gak sih circle pertemanan gitu. Benar. Terus apalagi sekarang tuh banyak banget kayak thread Twitter tuh kayak HRD gue ngeselin nih, HRD gue bos gue segala macem nih. Ya maksud gue ya dunia kerja wajar gak sih kayak gitu. Lu kalau nggak mau terima hal yang kayak gitu-gitu ya ngapain kerja, udah lu di rumah aja rebahan gitu kan. Benar. Menurut gue ya kalau gue contohnya ya misalnya gue lagi kusut gitu. Ya udah gue telan matang-matang terus gue evaluasi diri sendiri gitu, bukannya gue malah update di Twitter gitu kayak ini gue atasan gue ngaco nih, temen gue ngeselin nih gitu-gitu. Ya sebaiknya lu ngaca diri sendiri dan mungkin ada yang salah lu evaluasi aja gitu, memperbaiki diri jangan sendiri. koar-koar yang nyari pembenaran gitu seakan-akan ya dunia nggak berputar buat lu doang gitu. Mantep banget cara dia membela Gen Z ya. Oke, terus kalau misalnya menurut lu nih pernah nggak ngalamin di posisi nganggur atau lagi nggak kerja? Wah, pernah banget sih. Gue kan lulus itu tahun 2023 lah. Ditambah itu COVID kan, banyak yang kena layoff lah. Tuh PHK massal gitu. Itu gue ngerasain banget sih. Gue jujur gue awal tuh nggak punya skill yang memadai lah untuk bekerja gitu. Yang gue punya skill yang hobi aja gitu, yang based on hobi aja, bukan yang ada kursus formal gitu. Gue nggak punya sih. Itu ya jujur aja agak susah lah. Dan di saat itu gue mikir ya gue nggak muluk-muluk lah, gue yang penting kerja dulu aja, cari pengalaman. Mau apapun kerjanya gue lakuin sih, bukan semata-mata jangan mikirin duit. Mau langsung settle kan, kebanyakan pasti ada lah temen lu yang pengen dapat langsung gaji gede. Iya gitu tapi ya. posisi dia tuh ya dia nggak punya skill apa-apa gitu. Dia pengennya langsung pengen gaji 5 juta 6 juta gitu. Tapi sementara lu harus sadar nih di posisi lu seperti apa gitu. Skill yang lu punya apa yang bisa lu jual buat perusahaan tuh iya, apa betul gitu lu ya. bakal berkontribusi besar gak buat perusahaan gitu. Maksud gue ya jangan milih-milih dulu sih, saran gue. Kayak cari pengalaman dulu aja sebanyak-banyaknya. Cari gitu pengalaman dulu aja sih. Itu juga akan nanti akan ada masanya kok lu di titik yang lu mau gitu. Karena kan pasti karir tuh ada jenjang-jenjangnya ya. Ada kan? jenjangnya. Lebih percaya mungkin step by step gitu. Tuh. Nah sebenarnya gue sendiri juga pernah nih ngalamin yang ada di posisi nganggur ini. Job seeker ya. Iya dan beneran yang kayak sedih juga ya sih, karena emang stres iya kan karena tuh apalagi teman-teman gue di circle gue tuh hampir semuanya udah kerja, sementara gue yang belum kerja. Terus kayak kok mereka udah bisa beli ini, nah sementara gue tuh masih nyari-nyari kerjaan gitu ya kan. Jadi emang gak enak banget lah ada di posisi itu. Emang itu gak enak banget dan harus jadi ya berkaca diri sendiri lagi sih, balik lagi jangan sampai lu
keterpurukan tuh menghantui lu terus Iya, gitu. benar. Kayak yang tadi lu bilang mungkin kayak di kesulitan itu ngelihat orang lain bisa dapat kerja tuh bukan yang lu malah berkecil hati Iya, marah-marah di betul. sosmed, tapi mulai semangat lagi cari-cari apply. Justru itu yang bikin kita lebih semangat gak sih? Benar. Bukannya jadi insecure terpacu gitu kan. ya kita buat bisa cepetan kerja nih, Ya. nyusul mereka punya pendapatan sendiri. Walaupun nggak bohong, gue saat gue jadi job seeker, teman gue beberapa bisa dibilang udah ada yang settle, gue jadi kayak aduh, gue jadi malas nongkrong dah. Iya. Takut pada ngomongin kerjaan gue, tapi malu sendiri gitu. Nah, selain ngomongin kerjaan lebih ke kalau mereka udah bisa bayar pesanan nih, Iya. kita juga uangnya Jadi- terbatas jadi ya nggak buat enak gitu nongkrong kan, gitu iya. kan. Oke, terus kalau misalnya sekarang kan kita udah lagi banyak banget nih ya isunya tuh soal PHK massal. Nah, kalau misalnya menurut lo sendiri pas dengar banyak kabar itu ada nggak sih kayak mungkin perasaan takut, khawatir, was-was atau gimana? Itu pasti ketakutan semua orang sih, apalagi orang yang udah punya tanggungan gitu. Betul. Udah punya anak, udah punya istri, itu ya banyak lah orang yang mohon maaf stres kan gara-gara itu. Jadi kayak menghalalkan segala cara buat dapat duit, makanya ada aja tuh yang Tindak kriminal ya dia nyari- makin meningkat juga Iya, ya. itu berbarengan berpengaruh sih sama menurut PHK gua. ini. Ditambah judi online tuh. Betul. Itu lagi maraknya kan, sampai ada yang mohon maaf itulah. Iya. Jadi aduh, itu berpengaruh banget sih untuk yang apalagi udah punya tanggungan gitu. Bener-bener. Sebenarnya yang nggak punya tanggungan pun kayaknya PHK ini tuh jadi momok yang menyeramkan ya buat mereka, karena kan apalagi yang lulus gitu kan, yang baru lulus pasti kan mereka kayak dia belum sempat dapat kerja tapi PHK nih udah besar-besaran iya. gitu, pasti kan makin adalah kekhawatiran mereka buat nyari tempat kerja Iya. dan lain-lain tuh pasti kan lapangan pekerjaan Gimana nih juga masa makin depan gue berkurang. gimana nih? Benar. Sementara PHK massal lagi marak-maraknya Betul, gitu. betul. Agak serem sih sebenarnya. Nggak cuma yang punya tanggungan aja sih. Dan sebenarnya tuh dampaknya hampir menyebar ya, bukan ke si perusahaan yang melakukan PHK massal ini aja, selain juga mungkin mempengaruhi si karyawannya, tapi kan juga Betul. bisa mempengaruhi baik mungkin rekanannya, vendornya dan lain-lain, kan itu pasti ikut terpengaruh juga ya karena PHK besar-besaran ini. Terus juga ya secara nggak langsung direkturnya juga ikut merasakan juga gitu. Benar. Kayak ya ini imbas PHK massal, income-nya sedikit Benar. buat perusahaan, jadi dia mau nggak mau survive mode nih. Iya. Dia PHK massal gitu. Walaupun ya mungkin ada beberapa direktur yang kayak yang nggak enak lah. Ini beberapa ada karyawan yang loyal dan Iya. udah loyal banget lah, dia nggak mau ke perusahaan lain lagi, tapi ya nggak mau gak sih, karena keadaannya lagi kayak gitu kan. Iya, karena kalaupun misalnya perusahaan ini nggak melakukan PHK massal juga mungkin dampaknya makin buruk ya buat Makin perusahaan buruk, betul. gitu kan, karena pasti alasannya kan mungkin profitnya minus terus-terusan kan akan Iya betul. mempengaruhi aspek-aspek Betul, lain juga setuju kan gua. buat perusahaan. Jadi semua kena imbasnya sih, lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya menurut lo nih sebagai Gen Z ya, balik lagi nih sebagai Gen Z, menurut lo bisa nggak sih bertahan di dunia kerja yang sekarang tuh kayaknya serba nggak pasti ya? Kayak mungkin hari ini kita masih ngerasa posisi kita sebagai pekerja nih aman, tapi kayak sometimes kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi gitu di dunia kerja. Oke, ini mungkin ngomongin ke gue pribadi aja kali ya. Oke, boleh. Kalau gue sih istilahnya itu nothing tulus mungkin ya. Gue nggak mikirin depan tuh gue ke depan tuh bakal kayak gimana. Yang penting hari ini tuh gue kerjain apa yang dikasih aja gitu. Gue kayak Kayak do your best gitu lah ya do buat your best pekerjaan buat lo hari gitu. ini dulu gitu. Gue tuh tipikal orang yang nggak mikirin ke depannya bakal kayak gimana, karena itu jadi ketakutan buat diri gue sendiri gitu. Malah jadi overthinking Malah ya. jadi overthinking, apalagi gue overthinking banget kan gitu. Kayak ya udah, gue hari ini alhamdulillah gue masih di kontrak, ya udah do your best aja gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu lah gitu. Karena kalau misalnya kita juga melakukan yang terbaik di hari ini, pasti kan impactnya juga bakal baik ya di Bakal kedepannya. baik, betul. Walaupun mungkin di perusahaan ini udah bukan rezeki kita, mungkin ada rezeki lain di perusahaan lain kalau kita memang udah
Betul. pastinya memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Yang penting kan ya itu do your best, kayak lu nothing tulus aja lah. Benar. Ya, lu terus kayak bersyukur gitu. Lu alhamdulillah masih bisa kerja gitu. Kan lebih capek nyari kerja daripada lu udah dapat kerjaan gitu ya. Oke, kalau misalnya pesan-pesan ada nggak sih yang pengen lu sampein buat teman-teman Gen Z nih, mungkin yang lagi cari kerja atau mungkin yang baru kena PHK gitu? Mungkin untuk pesannya sih tetap semangat sih, itu yang paling utama lah. Dan apa ya, banyak refleksi diri gitu, banyak berkaca diri gitu. Misalnya setiap interview itu mungkin pas gue jadi job seeker tuh gue ngerasa kayak aduh, perasaan gue udah interview gue tuh udah bagus tapi kok tetap ditolak ya, kenapa ya gitu. Itu harus berkaca diri seperti itu sih, karena kan dia harus terus mencoba kesempatan gitu. Jangan ya, kecuali beberapa perusahaan yang ngaco gitu, tapi lu kalau ada panggilan interview ya udah datang dulu aja. Terus kan sekaligus itu melatih komunikasi interview sama atasan gitu. Iya, kan. Jadi kan kita juga dari interview sama yang A kita bisa memperbaiki buat interview sama yang B dan yang lain-lainnya gitu ya. Dan mungkin tambahan dari gue buat kalian yang masih cari kerja dan lain-lain gitu, bisa juga sambil ningkatin skillnya, karena skill itu yang bisa kalian jual nantinya saat kalian masukin dunia kerja. Oke, mungkin kadang tuh kita hidup nggak jelas ya alurnya, tuh kita nggak bisa langsung sampai ke tempat tujuan kita, pasti masih banyak banget jalan yang harus dilewatin. Entah itu turun, naik, atau mungkin ada kelokan kita nggak tahu. Intinya tuh buat kalian itu bukan satu-satunya yang lagi berjuang, masih banyak banget orang yang ikut berjuang sama kalian. Pokoknya tetap jalanin, jangan patah semangat, jangan menyerah sih intinya. Ya, nah kalau misalnya kalian semangat, pasti rezeki itu bakal nyamperin kalian. Oke, mungkin segitu aja segmen FOMO kita kali ini dengan narasumber kita sebagai Gen Z ya, mewakili para Gen Z di Indonesia. Oke, see you next vlog, bye bye. Gue mau wakili Gen Z Indonesia anjing.